Selamat siang teman-teman, selamat siang Bu Heti. Kami dari kelompok 5 pada siang hari ini akan mempresentasikan tentang lembaga keuangan lainnya yaitu asuransi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Stephen Milano Halim, NIM 098. Yang pertama, saya akan membahas mengenai pengertian asuransi. Asuransi merupakan lembaga keuangan karena melalui asuransi dapat dihimpun dana besar yang dapat digunakan untuk membiayai pembangunan serta bertujuan untuk memberikan perlindungan atas kerugian keuangan yang ditimbulkan oleh peristiwa yang tidak diduga sebelumnya. Kemudian yang kedua yaitu perkembangan asuransi di Indonesia. Perkembangan asuransi di Indonesia ini dibagi menjadi dua, yaitu periode penjajahan Belanda dan periode setelah kemerdekaan. Saya akan menjelaskan yang bagian pertama, yaitu periode penjajahan Belanda. Asal mula asuransi memang berkembang pesat di negara-negara Eropa. Oleh karena itu, asuransi yang ada di Indonesia dulunya juga dibawa oleh orang Belanda sekitar tahun 1800-an. Berbeda dengan di negara-negara Eropa, perusahaan asuransi yang didirikan oleh Belanda di Indonesia juga dikhususkan bagi orang-orang tertentu, terutama kaum elit dan orang Belanda sendiri. Karena asuransi tersebut ditujukan untuk menunjang kepentingan perdagangan dan bisnis mereka. Pada tahun 1845, Belanda mendirikan perusahaan asuransi di tanah air dengan nama Nederlands Indisch Leven Verzekering en Livrente Maatschappij atau bisa disingkat NILMI. Perusahaan tersebut cara administrasi masih menggunakan sistem indukannya yang ada di Belanda, yaitu De Nederlanden van. Produk yang dihasilkan dari perusahaan asuransi tersebut juga masih sangat terbatas, yaitu terhadap resiko kebakaran dan pengangkutan. Pada saat itu, asuransi juga belum diberlakukan terhadap pribumi karena adanya monopoli yang dijalankan oleh negara-negara berkepentingan seperti Inggris dan Prancis. Setelah terjadinya Perang Dunia yang Kedua, yang terkenal dengan imbasnya yang dahsyat tersebut, ternyata juga berimbas pada perusahaan asuransi milik Belanda di Indonesia. Bahkan tidak sedikit perusahaan asuransi yang rugi dan bangkrut. Setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua, yang saat itu di Indonesia juga tengah mempersiapkan diri untuk merdeka. Disinilah baru dimulai babak baru sejarah asuransi di Indonesia. Kemudian periode setelah kemerdekaan. Setelah Indonesia merdeka, asuransi di Indonesia mulai berkembang dan dapat dirasakan oleh masyarakat pribumi. Pada akhirnya, asuransi milik Belanda yang bernama Nederlands Indisch Leven Verzekering en Livrente Maatschappij atau NILMI diambil alih oleh pemerintah Indonesia dan namanya diganti menjadi PT Asuransi Jiwasraya. Setelah itu disusul oleh Asuransi Jiwa Bumi Putra 1912 pada tahun 1912. Setelah adanya momen penting yaitu nasionalisasi perusahaan Belanda menjadi perusahaan milik pemerintah Indonesia, ternyata pasca kemerdekaan juga terjadi penggabungan asuransi yang ada di wilayah Indonesia. Contohnya adalah penggabungan PT Asuransi Bendasraya dan PT Umum International Underwriters menjadi PT Asuransi Jasa Indonesia atau yang lebih akrab dengan asuransi dengan. Perkenalkan, nama saya Felicitas Andriani, NIM 099. Di sini saya akan menjelaskan mengenai resiko dan ketidakpastian. Yang pertama, pengertian resiko. Pengertian resiko dibagi menjadi dua. Yang pertama, pengertian secara umum, yaitu kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan yang menimbulkan kerugian. Yang kedua,
pengertian resiko dalam industri perasuransian, yaitu ketidakpastian dan kerugian finansial atau kemungkinan terjadi kerugian. Ketidakpastian dan peluang kerugian dapat disebabkan oleh berbagai macam hal. Hal-hal yang dapat menimbulkan ketidakpastian antara lain, yang pertama, ketidakpastian ekonomis. Yang kedua, ketidakpastian yang berkaitan dengan alam. Yang ketiga, ketidakpastian terjadinya perang. Yang keempat, pembunuhan. Yang kelima, pencurian, dan sebagainya. Selanjutnya ada jenis-jenis resiko. Yang pertama ada resiko murni, yaitu suatu resiko yang apabila benar-benar terjadi akan memberikan kerugian dan apabila tidak terjadi tidak akan menimbulkan kerugian dan tidak juga memberikan keuntungan. Yang kedua, resiko spekulatif, yaitu resiko yang berkaitan dengan terjadinya dua kemungkinan, yaitu kemungkinan untuk mendapatkan keuntungan dan kemungkinan untuk mendapatkan kerugian. Yang ketiga ada resiko individu. Resiko individu adalah resiko yang dihadapi dalam kegiatan hidup sehari-hari. Resiko individu dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama, resiko pribadi, yaitu resiko yang mempengaruhi kemampuan seseorang untuk memperoleh manfaat ekonomi. Berkurangnya atau bahkan hilangnya kemampuan seseorang untuk berusaha dapat diakibatkan oleh beberapa hal, antara lain meninggal di usia muda, usia, kekurangan fisik, dan kehilangan pekerjaan. Yang kedua ada resiko harta, yaitu resiko bahwa harta yang kita miliki rusak, hilang, atau dicuri. Dengan kerusakan atau kehilangan tersebut, pemilik akan kehilangan kesempatan ekonomi yang diperoleh dari harta yang dimiliki. Sebagai konsekuensinya, pemilik harus mengeluarkan biaya lagi untuk menggantikan kinerja barang yang hilang. Yang ketiga ada resiko tanggung gugat, yaitu resiko yang mungkin kita alami atau derita sebagai tanggung jawab akibat kerugian atau lukanya pihak lain. Selanjutnya saya akan menjelaskan 5 cara yang dapat dilakukan untuk menangani resiko. Cara yang pertama adalah menghindari resiko. Orang yang bersangkutan perlu mempertimbangkan resiko yang mungkin muncul dari aktivitas yang akan dilakukan. Setelah mengidentifikasikan resiko, orang tersebut dapat meneruskan kegiatannya atau dapat menarik diri dari kegiatan yang akan dilakukan. Yang kedua, mengurangi resiko. Mengurangi resiko berarti mengambil tindakan yang bersifat meminimalisir kemungkinan terjadinya resiko kerugian. Mengurangi resiko dapat berarti mengurangi peluang terjadinya atau mengurangi jumlah kerugian yang mungkin terjadi. Yang ketiga adalah menahan resiko. Berarti kita tidak melakukan aktivitas apa-apa terhadap resiko tersebut. Resiko tersebut dapat ditahan karena secara ekonomis biasanya melibatkan jumlah yang kecil. Bahkan kadang-kadang orang tidak sadar akan usaha menahan resiko ini. Yang keempat, membagi resiko. Membagi resiko berarti melibatkan orang lain untuk sama-sama menghadapi resiko. Misalnya saja dalam memulai suatu investasi, akan dianggap terlalu beresiko jika kita hanya akan melibatkan satu orang saja. Oleh karena itu, sebelumnya kita akan melibatkan beberapa orang untuk bekerja sama dalam melakukan investasi tersebut. Yang terakhir,
mentransfer resiko, berarti memindahkan resiko kerugian kepada pihak lain yang bersedia dan mampu memikul beban resiko. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai prinsip asuransi. Prinsip asuransi yang pertama adalah insurable interest. Pada prinsipnya merupakan hak berdasarkan hukum untuk mempertanggungjawabkan suatu resiko yang berkaitan dengan keuangan yang diakui sah secara hukum antara tertanggung dengan sesuatu yang dipertanggungkan. Beberapa syarat yang perlu dipenuhi agar memenuhi kriteria insurable interest antara lain, yang pertama, kerugian tidak dapat diperkirakan. Resiko yang dapat diasuransikan berkaitan dengan kemungkinan terjadinya kerugian. Kerugian tersebut harus dapat diukur dan kemungkinan tersebut tidak dapat diperkirakan terjadinya. Misalnya kebakaran rumah. Yang kedua, kewajaran. Resiko yang dipertanggungkan dalam asuransi adalah benda atau harta yang memiliki nilai material. Yang ketiga adalah katastrofik. Agar suatu barang atau harta dapat diasuransikan, risiko yang mungkin terjadi haruslah tidak akan menimbulkan suatu kemungkinan rugi yang sangat besar. Yang terakhir, homogen. Untuk memenuhi syarat dapat diasuransikan, barang atau harta yang akan dipertanggungkan harus homogen, yang berarti banyak barang yang serupa atau sejenis. Prinsip yang kedua adalah itikat baik. Dalam melakukan kontrak asuransi, kedua belah pihak dilandasi oleh itikat baik. Pihak penanggung perlu menjelaskan secara lengkap hak dan kewajibannya selama masa asuransi. Selain itu, yang perlu diperhatikan adalah perlakuan dari penanggung pada saat benar-benar ada resiko yang menimpa tertanggung. Kewajiban dari kedua belah pihak untuk mengungkapkan fakta disebut duty of disclosure. Faktor-faktor yang melanggar prinsip duty of disclosure diantaranya yang pertama adalah non-disclosure, yaitu adanya data-data penting yang tidak diungkapkan sehingga menyalahi itikat baik. Yang kedua adalah concealment, yaitu secara sengaja melakukan kebohongan dan tidak mengungkapkan fakta penting. Yang ketiga adalah fraudulent mispresentation, yaitu sengaja memberikan gambaran yang tidak cocok dengan kondisi real. Yang terakhir adalah innocent mispresentation, yaitu secara tidak sengaja memberi gambaran yang salah yang memiliki pengaruh besar dalam proses asuransi. Prinsip yang ketiga adalah indemnity. Konsep indemnity adalah mekanisme penanggung untuk mengkompensasi resiko yang dapat menimpa tertanggung dengan ganti rugi finansial. Prinsip ini tidak dapat dilaksanakan dalam asuransi kecelakaan dan kematian karena dalam kedua jenis asuransi tersebut, pihak penanggung tidak dapat mengganti nyawa yang hilang atau anggota tubuh yang hilang karena indemnity berkaitan dengan ganti rugi finansial. Indemnity dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu pembayaran tunai, penggantian, perbaikan, dan pembangunan kembali. Prinsip yang keempat adalah
proximate cause, yaitu suatu sebab aktif efisien yang mengakibatkan terjadinya suatu peristiwa secara berantai atau berurutan tanpa intervensi suatu ketentuan lain. Yang kelima ada subrogation. Subrogation pada prinsipnya merupakan hak penanggung yang telah memberikan ganti rugi kepada tertanggung untuk menuntut pihak lain yang mengakibatkan kepentingan asuransinya mengalami suatu peristiwa kerugian. Dengan prinsip subrogasi ini, tertanggung tidak mungkin menerima ganti rugi yang lebih besar dari kerugian yang dideritanya. Prinsip yang terakhir adalah kontribusi. Prinsip kontribusi merupakan salah satu akibat wajar dari prinsip indemnity, yaitu bahwa penanggung berhak mengajak penanggung-penanggung lain yang memiliki kepentingan yang sama untuk ikut bersama membayar ganti rugi kepada seorang tertanggung meskipun jumlah tanggungan masing-masing belum tentu sama besar. Perkenalkan, nama saya Nindito, NIM 182214100. Di sini saya akan menjelaskan mengenai manfaat asuransi. Pada dasarnya, asuransi dapat memberikan manfaat bagi para pengguna jasa akuntansi, antara lain rasa aman dan perlindungan. Hal ini karena polis asuransi yang dimiliki pihak pengguna asuransi akan memberikan rasa aman dari resiko atau kerugian yang timbul. Dan jika resiko atau kerugian benar-benar terjadi, maka pihak yang menggunakan jasa asuransi berhak atas nilai kerugian sebesar nilai polis atau yang ditentukan berdasarkan perjanjian antara pengguna dan pihak asuransinya sendiri. Lalu yang kedua ada pendistribusian biaya dan manfaat yang lebih adil. Di sini prinsip keadilan diperhitungkan dengan matang untuk menentukan nilai-nilai pertanggungan dan premi yang harus ditanggung oleh pemegang polis secara periodik dengan memperhatikan secara cermat faktor-faktor besar dalam asuransi. Untuk mendapatkan nilai pertanggungan, pihak asuransi sudah membuat kalkulasi yang tidak merugikan kedua belah pihak. Semakin besar nilai pertanggungan, maka semakin besar pula premi periodik yang harus dibayar oleh para pengguna asuransi. Lalu yang ketiga ada polis asuransi dapat dijadikan sebagai jaminan untuk memperoleh kredit. Terus keempat, berfungsi sebagai tabungan dan sumber pendapatan. Premi yang dibayarkan setiap periode memiliki substansi yang sama dengan tabungan. Pihak asuransi juga memperhitungkan bunga atas premi yang dibayarkan, juga bonus. Jadi asuransi dapat keuntungan dari bunga dan tabungan kita juga dihitung sama dengan premi yang kita bayar juga dihitung sama dengan tabungan. Lalu ada alat penyebaran resiko. Ini maksudnya resiko tidak ditanggung sendiri oleh pengguna asuransi tapi juga dibebankan kepada pemilik atau pihak asuransi dengan premi yang kita bayar itu. Jadi asuransi juga ikut mengambil resiko turut mengambil resiko. Lalu yang ke-6, membantu meningkatkan kegiatan usaha. Investasi yang dilakukan oleh para investor dibebani dengan resiko kerugian yang diakibatkan berbagai macam sebab. Nah, inilah kegunaan dari asuransi sendiri. Terus selanjutnya ada polis, premi, dan penggolongan asuransi. Di sini apa sih yang dimaksud dengan polis? Polis adalah bukti tertulis atau surat perjanjian antara pihak-pihak yang mengadakan perjanjian, yaitu di sini ada pemegang polis atau pengguna asuransi dan pihak asuransinya. Kalau di sini bahasanya penanggung dan tertanggung. Nah, jadi polis ini kayak bukti janji perjanjian yang terjadi antara pihak asuransi dengan pihak penggunanya. Terus lanjut ke polis ini juga memuat beberapa hal.
yaitu ada nomor polis, nama dan alamat tertanggung, uraian resiko, jumlah pertanggungan, jangka waktu pertanggungan, biaya besarnya premi, biaya materai dan lain-lain. Bahaya yang dijaminkan, dan khusus untuk polis pertanggungan kendaraan bermotor ditambah dengan nomor polisi, nomor rangka atau sasis, dan nomor mesin kendaraan. Polis merupakan bukti otentik yang dapat digunakan oleh pengguna asuransi untuk mengajukan klaim apabila pihak asuransi mengabaikan tanggung jawabnya. Polis juga berfungsi sebagai bukti pembayaran premi kepada penanggung. Selanjutnya ada premi. Premi itu kewajiban pengguna asuransi kepada pihak asuransi yang berupa pembayaran uang dalam jumlah tertentu secara periodik. Kalau di buku-buku tulisannya pihak tertanggung kepada pihak penanggung. Ini aku bikin lebih gampang aja. Terus jumlah premi bergantung pada faktor-faktor yang menyebabkan tinggi rendahnya resiko dan nilai pertanggungan. Jangka waktu premi juga sangat bergantung pada perjanjian yang sudah dituangkan ke dalam polis asuransi. Jangka waktu pembayaran bisa bulanan, triwulanan, semesteran, atau tahunan. Terus selanjutnya ada penggolongan asuransi menurut pelaksanaannya. Asuransi yang pertama, asuransi sukarela. Ini dilakukan dengan cara sukarela dan semata-mata dilakukan atas kesadaran seseorang akan kemungkinan terjadinya resiko kerugian atas sesuatu yang dipertanggungjawabkan. Misalnya asuransi kecelakaan, kebakaran, asuransi kendaraan bermotor, dan lain sebagainya. Terus ada asuransi wajib, yang sifatnya wajib dilakukan oleh pihak-pihak yang terkait, yang pelaksanaannya dilakukan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang ditetapkan oleh pemerintah, misalnya asuransi ketenaga kerjaan, asuransi kecelakaan, dan lain-lain. Terus ada juga menurut jenis usaha perasuransian. Itu menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang usaha perasuransian, jenis usaha perasuransian dibagi menjadi beberapa jenis. Yang A, usaha asuransi kerugian atau non-life insurance. Asuransi kerugian menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 yaitu usaha memberikan jasa dalam penanggungan resiko atas kerugian, kehilangan, manfaat, dan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang timbul dari peristiwa yang tidak pasti. Di beberapa negara, asuransi ini disebut general insurance karena lingkup usahanya sangat luas. Ini ada beberapa contoh, yaitu asuransi kebakaran, pengangkutan, dan asuransi aneka. Kebakaran itu asuransi yang menutup resiko kebakaran. Sedangkan definisi kebakaran adalah sesuatu yang terbakar yang seharusnya tidak terbakar, yang diakibatkan karena kejadian yang tiba-tiba terlepas dari unsur kesengajaan seperti petir, ledakan, kejatuhan pesawat, dan lain-lain. Asuransi pengangkutan adalah asuransi pengangkutan. Penanggung atau perusahaan asuransi akan menjamin kerugian yang dialami tertanggung atau pengguna jasa akibat terjadinya kehilangan, kerusakan pada saat pelayaran. Terus ada asuransi jiwa yang kedua. Asuransi aneka yang ketiga, jenis asuransi kerugian yang tidak dapat digolongkan ke dalam asuransi kebakaran atau pengangkutan. Ini kayak penyimpanan, kecurangan, dan lain sebagainya. Terus yang kedua, asuransi jiwa atau life insurance, suatu jasa yang diberikan oleh perusahaan asuransi dalam penanggungan resiko yang dikaitkan dengan jiwa dan meninggalnya seseorang yang dipertanggungkan. Karena pada prinsipnya manusia menghadapi resiko berkurang atau hilangnya produktivitas ekonomi yang diakibatkan oleh kematian, mengalami cacat, PHK, dan pengangguran. Asuransi kerja memberikan dukungan bagi pihak yang selamat dari suatu kecelakaan, santunan bagi tertanggung yang meninggal, bantuan untuk menghindari kerugian yang disebabkan oleh meninggalnya pejabat kunci perusahaan, penghimpunan dana persiapan pensiun, penundaan atau penghindaran pajak pendapatan. Ruang lingkupnya dibagi menjadi 3, ada asuransi jiwa biasa. Itu biasanya polis asuransi jiwa ini diterbitkan dalam suatu nilai tertentu dengan premi yang dibayar secara periodik, bulanan, triwulanan, semesteran, atau tahunan. Terus ada asuransi jiwa kelompok, group life insurance, asuransi jiwa yang bisa dikeluarkan tanpa adanya pemeriksaan medis
atas suatu kelompok orang di bawah satu polis induk di mana masing-masing anggota kelompok menerima sertifikat partisipasi. Terus yang ketiga, asuransi jiwa industrial life insurance. Jenis asuransi dibuat dengan jumlah nominal tertentu yang dibayarkan mingguan oleh di rumah pemilik polis kepada agen yang disebut debit agent. Terus ada reasuransi atau reinsurance, pertanggungan ulang atau pertanggungan yang dipertanggungkan atau asuransi dari asuransi. Reasuransi adalah suatu sistem penyebaran di mana penanggung menyebarkan seluruh atau sebagian dari pertanggungan yang ditutup oleh penanggung lainnya. Pihak tertanggung biasanya disebut ceding company, dan yang menjadi penanggung adalah reassurador. Reasuransi adalah proses untuk mengasuransikan kembali pertanggungjawaban dari pihak tertanggung. Fungsinya meningkatkan kapasitas akseptasi. Dengan melakukan reasuransi, penanggung akan dapat meningkatkan akseptasi sehingga pemasukan asuransi tersebut dapat memperbesar jumlah nilai pertanggungan. Alat penyebaran risiko. Penyebaran asuransi pada dasarnya tidak menghendaki pemusatan atau terkonsentrasinya pada suatu jenis risiko atau asuransi. Dengan mekanisme penyebaran risiko ini, maka akan tertanggulangi adanya kemungkinan kerugian dalam jumlah yang besar dan tidak mungkin ditanggung sendirian. Meningkatkan stabilitas usaha. Ini jumlah kerugian yang mungkin timbul karena adanya klaim dari tertanggung sangat sulit untuk diprediksi secara tepat. Dengan penyebaran risiko dari perusahaan asuransi lain, maka kekhawatiran akan adanya kegagalan usaha akan semakin kecil. Meningkatkan kepercayaan. Reasuransi akan menambahkan kepercayaan bagi tertanggung karena kemungkinan risiko yang akan dialami dalam jaminan dari perusahaan asuransi dengan melawan pertanggungan ulang atas risiko yang ditutupnya akan memberikan peluang perusahaan asuransi melakukan pengembangan bidang usahanya. Nah, yang ketiga adalah menurut The Chartered Insurance Institute London yang dibagi 5, yaitu asuransi kerugian, asuransi tanggung gugat, asuransi jiwa, asuransi kerugian, dan reasuransi. Asuransi kerugian merupakan pertanggungan untuk semua kepemilikan yang berupa benda yang memiliki risiko. Nah, di sini ada 4 jenisnya: asuransi kebakaran, pengangkutan, penerbangan, dan kecelakaan. Yang kedua adalah asuransi tanggung gugat. Adalah asuransi yang melindungi tertanggung terhadap kerugian yang timbul dari gugatan pihak ketiga karena kelalaian tertanggung. Yang ketiga ada asuransi jiwa. Nah, di sini asuransi jiwa ini dibagi menjadi 4. Yang pertama asuransi kecelakaan, asuransi jiwa itu sendiri, anuitas, dan asuransi industri. Nah, asuransi jiwa ini meliputi asuransi jiwa berjangka. Yang pertama, ya sesuai namanya, jenis asuransi jiwa ini memberikan proteksi kepada pemegang polis dalam kurun waktu tertentu. Sistem pertanggungan yang digunakan memiliki masa berlaku. Lama waktu yang ditetapkan di sini mulai dari 5 tahun, 10 tahun, atau 20 tahun, sesuai dengan penawaran yang diberikan oleh perusahaan asuransi. Yang kedua adalah asuransi jiwa seumur hidup. Tidak seperti asuransi berjangka yang memiliki masa berlaku, asuransi jiwa seumur hidup atau whole life insurance memberikan proteksi kepada pemegang polis seumur hidup. Seumur hidup di sini yang dimaksud adalah 99 tahun atau 100 tahun. Karena harapan hidup di Indonesia adalah 70 tahun, jadi bisa dibilang asuransi ini adalah asuransi seumur hidup. Yang ketiga ada asuransi jiwa dwiguna. Asuransi jiwa ini menawarkan 2 keuntungan. Dengan kata lain, ada kolaborasi manfaat antara asuransi berjangka dan tabungan untuk pendidikan anak dan dana pensiun. Jadi tidak sedikit orang tua yang tertarik akan asuransi demi menyiapkan biaya sekolah anak atau menjamin kelangsungan hidupnya. Terus mekanisme untuk reasuransi sendiri ada treaty and facultative reinsurance. Ini juga disebut sebagai automatic reinsurance, di mana reassurador memberikan sejumlah pertanggungan yang diinginkan dengan perjanjian kontrak
dan reasuradur harus menerima jumlah yang ditawarkan. Terus ada reasuransi proporsional. Pembagian resiko antar ceding company dengan reasuradur dilakukan secara proporsional berdasarkan jumlah retensi yang telah ditetapkan. Retensi sendiri merupakan jumlah maksimum resiko yang ditahan atau yang ditanggung oleh ceding company. Reasuransi non-proporsional, bentuk ini memberikan kemungkinan bagi reasuradur untuk tidak membayar klaim atau membayar klaim terbatas jumlah yang ada dalam treaty. Treaty dalam mekanisme reasuransi adalah pertanggungan yang dilakukan berdasarkan ketentuan dan syarat yang dituangkan dalam suatu perjanjian antara ceding company dan reasuradur, yang mana reasuradur mengikatkan diri untuk menerima setiap penutupan yang diberikan oleh ceding company. Terus ada usaha penunjang. Pertama ada pialang asuransi, yaitu usaha yang memberikan jasa keperantaraan dalam penutupan asuransi dan penanganan penyelesaian ganti rugi asuransi dengan bertindak untuk kepentingan tertanggung. Terus yang kedua ada pialang re asuransi. Itu usaha yang memberikan jasa keperantaraan dalam penempatan reasuransi dan penanganan penyelesaian ganti rugi reasuransi dewan bertindak untuk kepentingan perusahaan asuransi. Terus ada penilai kerugian asuransi, usaha yang memberikan jasa penilaian terhadap kerugian pada objek asuransi yang dipertanggungan. Terus ada konsultan aktuaria, yaitu usaha memberikan jasa konsultan aktuaria. Yang kelima ada agen asuransi, pihak yang memberikan jasa keperantaraan dalam rangka pemasaran jasa asuransi untuk dan atas nama penanggung. Terus yang C itu ada program asuransi sosial. Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang usaha perasuransian, yang dimaksud dengan program asuransi sosial adalah program asuransi yang diselenggarakan secara wajib berdasarkan suatu undang-undang dengan tujuan untuk memberikan perlindungan dasar bagi kesejahteraan masyarakat. Di Indonesia ada 5 perusahaan dengan program asuransi sosial dan semuanya berstatus sebagai BUMN. Perusahaan itu antara lain PT Taspen, Jasara Harja, PT Jamsostek, PT Askes, PT Asuransi Sosial Abri atau Asabri. Demikian, nanti akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Arum Ibras, NIM 102. Di sini saya akan menjelaskan mengenai asuransi kredit. Dalam hal ini, asuransi dikaitkan dengan dunia perbankan dan lebih dititik beratkan pada asuransi jaminan kredit, merupakan bidang asuransi kerugian yang meliputi yang pertama, asuransi kebakaran, yang kedua, asuransi pengangkutan laut, dan yang ketiga, asuransi kendaraan bermotor. Oleh karena itu, asuransi kredit mempunyai kaitan erat dengan jasa perbankan, terutama di bidang perkreditan, yang selalu dikaitkan dengan jaminan kredit berupa barang bergerak dan tidak bergerak yang sewaktu-waktu dapat tertimpa resiko, yang dapat mengakibatkan kerugian bagi pemilik barang dan bank sebagai pemilik kredit. Lalu, kredit sendiri itu mempunyai makna pinjaman uang yang diberikan oleh pemberi kredit, yaitu bank dan lembaga keuangan kepada nasabahnya sejak kredit diberikan kepada nasabah. Pemberi kredit oleh nasabah atau tidak diperolehnya kembali kredit tersebut dari nasabah sehingga pemberi kredit menderita kerugian. Untuk melindungi diri dari kemungkinan kerugian tersebut, pemberi kredit menutup asuransi atas kredit yang diberikan kepada nasabah. Dalam asuransi kredit ini, tertanggung adalah pemberi kredit itu sendiri atau pihak bank atau lembaga keuangan, dan yang ditanggung oleh penanggung adalah resiko kredit di mana tidak diperolehnya kembali kredit kepada nasabahnya. Asuransi kredit itu sendiri bertujuan melindungi pemberi kredit dari kemungkinan tidak diperolehnya kembali kredit yang diberikan kepada para nasabahnya,
lalu membantu kegiatan, pengarahan, dan keamanan perkreditan baik kredit perbankan maupun kredit lainnya di luar perbankan. Dengan adanya asuransi kredit ini, bank akan terdorong untuk lebih giat membantu para nasabahnya dalam menyediakan modal untuk mengembangkan usahanya. Pengelolaan asuransi kredit di Indonesia dipercayakan pemerintah kepada PT Asuransi Kredit Indonesia yang berkantor pusat di Jakarta, di mana yang menjadi tertanggung adalah bank-bank pemerintah, bank-bank swasta, dan lembaga-lembaga keuangan lainnya. Sebagai imbalan atas jaminan yang diberikan oleh PT Asuransi Kredit Indonesia, bank membayar premi atas kredit yang ditanggung. Premi tersebut menjadi beban bank, tetapi dalam praktik ada juga bank yang membebankan premi tersebut kepada nasabahnya yang memperoleh kredit. Walaupun begitu, yang menjadi tertanggung bukan nasabahnya, tetapi bank perkredit tersebut. Sekian, terima kasih. Studi kasus yang kelompok kami akan bahas adalah studi kasus yang menyangkut asuransi prudensial, ya, yang seperti diketahui asuransi prudensial Indonesia dikenal sebagai pelopor asuransi unit link. Kasus yang akan kita bahas yaitu tentang saldo nilai tunai. Kebanyakan nasabah menanggapi kenyataan pada saat menarik dana, ternyata uangnya hanya sejumlah kecil dari yang bisa ditarik, padahal jumlah uang yang disetorkan selama beberapa tahun besar sekali. Namun, pertanyaannya adalah, benarkah asuransi prudensial Indonesia menipu? Tentunya kita lihat dulu kasusnya. Ada beberapa kasus semacam ini yang sering terjadi. Berbicara tentang saldo nilai tunai, tentunya ini akan berkaitan dengan proporsi investasi, harga unit, dan asuransi berjalan. Proporsi investasi pada awal-awal tahun memang kecil, jadi dari jumlah premi yang Anda bayarkan, setiap bulan hanya sebagian kecil yang dialokasikan untuk investasi. Jadi tidak heran jika memang pada awal-awal tahun saldo investasinya kecil. Jadi kesimpulannya adalah karena kesalahpahaman dari nasabah, karena tidak mempelajari dengan seksama tentang asuransi unit link, ada banyak hal yang dipelajari sebelum mengambil keputusan seperti premi yang layak untuk produk tertentu, lebih tepat mana premi bulanan atau tahunan, memilih produk standar yang tepat, dana investasi yang menguntungkan, dan bagaimana memahami ilustrasi manfaat dari agen. Nah, kelompok kami di sini sudah berdiskusi tentang masalah ini dan membuat komentar. Ya, seharusnya dari awal pihak asuransi menjelaskan secara terperinci tentang aturan-aturan maupun ketentuan yang berlaku dalam asuransi, dan para nasabah seharusnya mempelajari tentang atau yang berhubungan dengan asuransi supaya kedepannya tidak terjadi kesalahpahaman.